Namaku Rania. Usiaku 36 tahun. Hari ini adalah hari ke-71 aku duduk di rumah seluas istana. Namun, semua terasa begitu sunyi dan senyap. Aku masih ingat betul beberapa jam setelah kepergian Reza, suamiku. Tepat setelah tubuhnya dibawa ke pemakaman, rumah ini dipenuhi pelayat dan bunga. Tapi, aku tahu, mereka datang bukan karena cinta. Mereka datang karena status. Aku adalah janda, kaya, cantik kata orang, berkelas. Tapi, setiap malam aku tertidur, dalam hening, bertanya, apakah ada orang di dunia ini yang masih bisa mencintaiku tanpa tahu siapa aku, tanpa peduli pada nama keluargaku. Sejak Reza pergi, semua terasa terlalu banyak, terlalu megah, terlalu mewah untuk satu hati yang sudah kehilangan maknanya. Suatu pagi, aku membuka jendela dan mencium sesuatu yang tak pernah tercium dari dapur rumahku. Aroma bubur ayam, hangat, sederhana, dan nyata. Aku menutup jendela, mengambil jaket lusuh yang biasa kupakai ke dapur belakang, dan berjalan keluar lewat pintu samping, tanpa mobil, tanpa make up, tanpa tujuan. Hanya ingin menghirup udara orang biasa, tanpa tahu hari ini adalah awal dari sebuah kisah yang bahkan tak bisa kutebak akan membawaku sejauh ini. Jalanan kompleks perumahan elit yang biasanya kulewati dengan kaca mobil tertutup, kini terasa berbeda di bawah sandal karet yang kupinjam dari pembantu. Angin pagi menyapa pipiku tanpa lapisan bedak. Dan saat aku menoleh ke ujung gang kecil yang bahkan tidak pernah kusadari ada sebelumnya, aku melihatnya. Seorang pria mendorong gerobak bubur ayam. Gerobaknya sederhana, tapi bersih dan terawat. Aku berhenti beberapa meter darinya. Bukan karena ragu, entah kenapa dadaku berdebar. "Bu, mau bubur bu?" tanyanya sambil tersenyum. Suara itu ramah, tak dibuat-buat, seperti suara seseorang yang bicara tanpa tahu atau peduli berapa kekayaanmu, siapa namamu, atau apa pekerjaanmu. "Satu, tanpa kerupuk," jawabku pelan. Aku tak tahu dari mana suara itu keluar, seolah tubuhku bergerak sendiri. Aku, Rania yang biasanya memesan sarapan via tablet digital, kini berdiri di trotoar sempit, menunggu semangkuk bubur dari pria asing. Dia mulai meracik. Ia meniup sendok sebelum mencicipi kuah kaldu. "Namanya siapa bu? Baru pindah ya?" Aku terdiam sejenak. Kalau aku bilang Rania Putri Adiningrat, segalanya akan selesai. Tapi aku tak mau itu. "Anya," kataku akhirnya. "Saya numpang tinggal di rumah sepupu, di gang belakang." Ia tersenyum. "Saya Raffi bu Anya, saya biasa mangkal di sini tiap pagi." Buburnya kuterima dengan kedua tangan. Aku duduk di bangku kecil yang ia siapkan sendiri. Tak ada taplak, tak ada pelayan berdasi. Tapi, entah kenapa, rasanya lebih lengkap. Kami bicara sebentar, tentang cuaca, tentang motor tuanya yang mogok semalam. Tidak ada basa-basi elitis, tidak ada pertanyaan menjebak seperti dalam arisan para sosialita. Hanya percakapan sederhana, tapi membuatku merasa hidup kembali. Saat aku pamit, Raffi memberiku senyuman lain, yang tak bisa kubeli, bahkan dengan semua berlian yang kupunya. "Mampir lagi ya buahnya, saya kasih topping ekstra." Aku berjalan pulang dengan langkah berbeda. Ada sesuatu dalam semangkuk bubur itu, dan dalam tatapan Raffi yang terasa seperti awal dari sesuatu yang besar. Mungkin berbahaya tapi aku tahu, aku akan kembali besok. Hari-hari berikutnya, aku selalu datang lebih pagi. Aku menunggu di ujung gang, seolah itu rutinitas yang sudah kutekuni bertahun-tahun. Baru 3 hari aku mengenalnya, dan aku sudah hafal suara roda gerobaknya dan cara Raffi menegakkan tubuhnya, lalu tersenyum saat melihatku, seakan aku satu-satunya pelanggan yang ia tunggu. "Selamat pagi Bu Anya," ucapnya sambil mengusap keringat di kening. "Selamat pagi Mas Raffi," jawabku, mencoba terdengar biasa, meski jantungku berdetak tak biasa. Aku tahu ini gila, aku tahu aku sedang bermain api. Tapi entah mengapa, setiap kali aku menjadi Anya, aku merasa lebih bebas. Tidak ada sepatu hak tinggi, tidak ada parfum mahal. Di dunia Raffi, aku cukup duduk, makan bubur, dan tertawa. Tidak lebih. "Bu Anya, kuliah di mana dulu?" tanya Raffi sambil menambahkan kecap pada mangkuk buburku. Pertanyaan itu sederhana, tapi bagiku seperti ranjau. Aku bisa menjawab jujur dan merusak segalanya.
Aku memilih tersenyum dan mengalihkan pembicaraan. Mas Raffi belum nikah? Ia tertawa. Belum, Bu. Belum waktunya. Kenapa? Karena saya belum ketemu orang yang bikin saya lupa kalau saya miskin. Hatiku tercekat. Aku menatap mangkukku, tapi bubur di dalamnya sudah kehilangan rasanya. Aku pulang hari itu dengan langkah tertatih, meski kakiku baik-baik saja. Malamnya, aku duduk di depan cermin raksasa di kamar pribadiku. Aku menatap bayanganku sendiri. Perhiasan tipis yang kupakai pagi tadi sudah luntur, tapi mataku tetap memancarkan pertanyaan yang sama. Berapa lama aku bisa hidup sebagai Anya? Berapa lama sebelum dunia tahu bahwa aku berbohong? Tanganku meraih laci meja rias dan menarik satu kartu nama emas yang masih kusimpan sejak Reza meninggal. Rania Putri Adiningrat, Komisaris Utama PT Dewanara Abadi. Aku menatap nama itu lama sekali. Lalu dengan perlahan, aku menyelipkannya ke dalam amplop dan menguncinya di brankas. Dan malam itu, aku mengambil keputusan. Selama aku belum siap kehilangan Raffi, maka Rania harus tetap terkubur. Setidaknya untuk sekarang. Untuk sementara, aku siap menjadi Anya, si perempuan biasa yang menyukai bubur ayam dan tertawa lepas. Hari-hariku mulai terbagi jadi dua. Pagi hari bersama Raffi dan bubur ayamnya. Dan siang hingga malam dalam dunia lamaku yang penuh rapat yayasan, undangan sosialita, dan rutinitas yang terasa begitu kosong. Tapi setiap pagi, saat aku kembali duduk di bangku kayu di depan gerobaknya, aku merasa hidup kembali. Raffi tak pernah berubah. Ia tetap sederhana, tulus, penuh semangat meski hidupnya keras. Dia bercerita soal mimpi punya warung sendiri, bukan hanya gerobak sewa. Kalau aku bisa buka tempat sendiri, aku bisa kasih makan gratis buat anak-anak pemulung yang sering lewat depan pasar itu, katanya suatu pagi. Aku hanya diam, hatiku bergetar. Lelaki ini bahkan tak tahu siapa aku. Tapi kata-katanya menggerakkan sesuatu yang sudah lama mati di dalam diriku. Hari itu, saat aku pulang, aku melakukan sesuatu yang bodoh, atau mungkin terlalu baik untuk disebut cerdas. Aku diam-diam mentransfer sejumlah uang ke rekening seseorang bernama Pak Narto, pemilik gerobak bubur tempat Raffi menyewa. Jumlahnya cukup untuk menebus gerobak itu, dan memberinya satu gerobak baru yang bisa dimiliki sendiri. Tanpa embel-embel, aku minta agar semuanya dikirim tanpa nama, tanpa jejak. Hanya secari kertas bertuliskan, untuk orang baik yang tak pernah meminta apa-apa, tapi pantas menerima segalanya. Keesokan paginya, aku kembali ke gang itu, dan benar saja, gerobak Raffi sudah berubah. Baru, bersih, dan bertuliskan bubur Raffi hangatnya dari hati. Ia tampak bingung, hampir tak percaya. Masya Allah, saya nggak tahu ini dari siapa. Tiba diantar ke rumah saya pagi tadi, katanya padaku. Aku tersenyum, menatapnya dalam-dalam. Kadang, kebaikan akan datang tanpa kita tahu siapa pengirimnya, Mas. Ia menatapku lama, lebih lama dari biasanya, seolah ia mulai merasa ada yang disembunyikan. Dan saat itulah, tiba-tiba, dari arah belakang, terdengar suara pelan tapi tajam. Bu Rania? Aku membeku. Suara itu, aku kenal, bahkan terlalu kenal. Aku menoleh, dan di sana berdiri Tasya, keponakan dari mendiang suamiku, yang juga sahabatku sejak sama. Dia menatapku dari atas ke bawah, dari sandal murahan hingga wajah tanpa makapku, dan senyum kecil muncul di sudut bibirnya. Bukan senyum bahagia, tapi senyum seolah menemukan rahasia. Aku nggak salah lihat kan, ucap Tasya, melangkah lebih dekat, membawa serta aroma parfum mewah yang biasa kupakai dulu. Aku kaku, mulutku mengering. Raffi memandang kami bergantian, bingung. Aku bisa lihat kerutan di dahinya, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Aku ingin bicara, ingin menyangkal, tapi Tasya lebih cepat. Jadi, kamu ngaku-ngaku jadi siapa tadi? Anya? Ia tertawa pelan, setengah mengejek. Aku tahu kamu butuh penyegaran, tapi menyamar jadi rakyat jelata? Serius? Aku menarik napas panjang, mencoba bertahan. Tasya, tolong jangan buat keributan. Raffi melangkah pelan ke arah kami. Bu Anya, ini teman ibu ya? Tasya menoleh padanya, lalu tersenyum seolah baru ingat, ia bukan di tengah pesta elite. Oh mas, maaf,
Ibu ini namanya bukan Anya. Nama aslinya Rania Putri Adiningrat, janda almarhum Reza Adiningrat. Komisaris perusahaan besar, kaya raya, mobilnya aja Alphard. Jadi, agak aneh aja lihat beliau duduk di pinggir jalan makan bubur ya kan? Raffi membeku. Pandangannya menatapku. Tajam, tapi bukan marah. Lebih ke patah. Seperti seseorang yang baru saja menyadari bahwa buku favoritnya ternyata fiksi. Aku mencoba tersenyum, meski tenggorokanku nyaris tercekik oleh rasa malu. Aku bisa jelaskan, tapi Raffi hanya diam, lalu mengangguk pelan, seperti ada tembok tak terlihat yang tiba-tiba muncul di antara kami. Terima kasih, sudah sering mampir, katanya pelan, menyibukkan diri seolah aku tak ada di sana. Tasya tersenyum tipis lagi, lalu mendekat dan berbisik. Hati-hati Ron, dunia kita nggak cocok sama dunia mereka. Jangan terlalu jauh menyelam, kamu bisa tenggelam. Aku berdiri kaku, di tengah trotoar. Dunia seolah sunyi. Suara sendok bertemu mangkuk, aroma kaldu, semuanya terasa jauh. Untuk pertama kalinya, sejak aku mengenal Raffi, aku tak tahu harus kembali besok atau tidak. Aku berjalan menjauh dengan mata berkaca-kaca. Tapi sebelum berbelok di ujung gang, aku menoleh sekali lagi, dan kulihat Raffi berdiri sendiri, di samping gerobaknya, menatap ke arah tempatku biasanya duduk. Tapi kursi kecil itu, kini, kosong, seperti hatiku. Hari-hari berlalu tanpa bubur, tanpa aroma kaldu, tanpa tawa pagi yang sederhana. Aku mengurung diri di kamar, memandangi kalender yang tak lagi kutandai. Pagi tak terasa pagi, dan malam tak pernah memberi ketenangan. Aku kehilangan sesuatu yang bahkan tak sempat benar-benar kumiliki. Kepercayaan, dan mungkin harapan. Aku pernah duduk di rapat dewan direksi sambil memarahi 5 manajer sekaligus tanpa berkedip. Tapi, sekarang, untuk sekadar berjalan ke gang itu lagi, kakiku terasa berat. Aku takut. Takut ditolak. Takut dihakimi. Takut melihat matanya yang dulu hangat, kini menjadi tembok beku. Tapi hari ini, aku tidak tahan lagi. Aku berjalan perlahan ke ujung gang itu. Rambutku terikat seadanya. Aku tak lagi menyamar. Aku datang sebagai diriku sendiri. Bukan Rania yang angkuh. Bukan Anya yang pura-pura miskin. Tapi seorang wanita yang hanya ingin didengar. Gerobaknya masih di sana. Tapi tidak ada pelanggan. Mungkin karena sudah lewat jam sarapan. Atau mungkin karena takdir memang sedang memberi waktu untuk kami berdua. Ia melihatku, tak tersenyum, tapi juga tidak pergi. Aku mendekat. Jantungku berdebar seperti anak sekolah hendak mengaku suka. Tapi ini bukan cinta remaja. Ini luka. Ini pertaruhan. Mas Raffi. Suaraku nyaris berbisik. Aku minta maaf. Aku memang bukan Anya. Aku Rania. Dan ya, aku berbohong. Tapi bukan karena aku main-main. Aku cuma ingin tahu rasanya jadi orang biasa lagi. Rasanya disukai bukan karena harta atau nama belakang. Aku menggenggam jari-jari sendiri, menahan gemetar. Aku tahu aku salah, tapi setiap tawa Mas Raffi, setiap obrolan pagi, semua itu nyata buatku. Bahkan lebih nyata dari seluruh hidupku yang penuh topeng ini. Akhirnya, Raffi bicara. Suaranya tenang, tapi ada getir yang menyelinap. Bu Rania, saya nggak marah, saya cuma kecewa. Karena saya kira saya udah nemu orang yang jujur di dunia yang penuh tipu-tipu. Saya ngerti, hidup ibu pasti rumit. Tapi saya ini orang biasa. Kalau saya suka seseorang, saya nggak bisa pakai topeng. Saya cuma punya satu wajah dan satu hati. Aku mengangguk pelan, tapi hati aku juga ikut tertinggal. Di sini mas, di bangku itu. Di pagi-pagi yang kita habiskan sama-sama. Raffi tidak menjawab, tapi ia tidak menyuruhku pergi. Dan mungkin itu cukup untuk hari ini. Tapi tidak cukup untuk selamanya. Hari itu aku pulang dengan langkah kosong. Tapi pikiran yang penuh. Ada sesuatu dalam tatapan Raffi yang tak bisa kulupakan. Bukan benci, bukan marah, tapi kecewa yang belum pulih. Dan aku tahu, aku tak bisa diam saja menunggu waktu menyembuhkan luka yang aku buat sendiri. Malam itu, aku berdiri di balkon kamarku, memandangi lampu kota Jakarta
yang berkelap-kelip seperti dunia palsu. Gemerlap yang dulu membuatku merasa aman, kini justru menyesakkan. Aku sadar, aku mencintai Raffi, bukan dengan cinta yang dangkal atau penuh nafsu sesaat. Membuatku rela meninggalkan kemewahan dan ego demi sesuatu yang jauh lebih berharga. Kejujuran, aku ingin jadi istrinya, tapi bukan sebagai Rania Putri Adiningrat. Aku ingin dia mencintaiku tanpa tahu seberapa besar hartaku atau siapa aku dalam daftar majalah bisnis. Aku ingin dia mencintaiku sebagai perempuan biasa. Esok paginya, aku membuat keputusan besar. Aku akan meninggalkan semua sementara. Aku mengundurkan diri dari jabatanku di perusahaan, menitipkan rumahku pada pengurus yang sudah lama ku percaya, dan memindahkan sebagian uang ke rekening khusus yang hanya akan kugunakan untuk kebutuhan hidup sederhana. Aku menyewa kamar kos kecil di dekat gang, tempat Raffi biasa berjualan. Kos sederhana, 1 kipas angin, 1 tempat tidur, dan 1 lemari kecil yang bahkan tidak muat untuk semua gaunku yang mahal. Tapi aku merasa lebih hidup dari sebelumnya hari itu juga. Aku kembali ke gerobak Raffi tanpa make up, tanpa perhiasan, tanpa mobil mewah yang dulu seolah menjadi pelindung statusku. Hanya aku dan tekad untuk memulai dari awal. Mas Raffi, sapaku pelan. Ia melihatku, sedikit terkejut. Bu Rania, bukan Rania. Sekarang aku cuma Anya, perempuan biasa yang ingin belajar jujur dari awal. Dia menatapku lama, sebelum akhirnya bertanya, "Kenapa kamu lakuin semua ini?" Aku tersenyum, menahan getar di dadaku. Karena aku mau punya masa depan, tapi bukan sebagai pewaris. Aku mau jadi istri dari orang yang paling aku hormati, tanpa harus membelikan dia rumah atau mobil. Raffi masih diam. Tapi kali ini, ada perubahan kecil di wajahnya. Matanya tak lagi setajam kemarin. "Jadi kamu pindah ke sini?" Aku mengangguk. "Aku tinggal di kos kecil di seberang jalan. Kalau Mas butuh bantuan bersih-bersih gerobak, aku bisa bantu. Aku nggak jago masak, tapi bisa belajar." Ia menunduk sebentar, lalu tersenyum kecil. Dan pagi itu, untuk pertama kalinya setelah semua kekacauan, aku kembali duduk di bangku kayu, di samping gerobak itu. Bukan sebagai orang yang menyamar, tapi sebagai seseorang yang ingin berubah. Dan perubahan itu ternyata lebih menyakitkan dari yang kubayangkan. Hari-hariku kini dipenuhi debu, panas, dan bau minyak goreng. Aku membantu Raffi membersihkan panci, mencuci piring plastik bekas pelanggan. Kukuku tak lagi rapi, dan rambutku lebih sering diikat asal-asalan daripada ditata. Tapi yang paling menyakitkan bukan fisik, melainkan kenyataan bahwa Raffi telah menjaga jarak. Dia tetap ramah, tetap sopan, tapi dingin. Dia tak lagi mengajak ngobrol soal mimpi-mimpinya, tak lagi tertawa saat aku menceritakan hal-hal konyol. Dan setiap kali aku mencoba mendekat, ia menjauh dengan alasan sibuk atau lelah. Tapi aku bertahan, karena aku tahu rasa percaya yang rusak tak bisa dibenahi dalam sehari. Sampai suatu pagi, aku melihatnya berbicara dengan seorang perempuan muda di ujung gang. Perempuan itu manis, sederhana, mengenakan celemek dan membawa wadah besar berisi bubur sayur. Mereka tertawa, dan entah kenapa tawanya berbeda dari yang biasa ku dengar. Tawa yang lepas, ringan dan hangat. "Namanya Winda," kata ibu pemilik warung kopi yang sering duduk tak jauh dariku. "Anaknya Pak Rawe. Dulu satu kampus sama Mas Raffi loh, tapi Winda nggak tamat karena harus urus ibunya yang sakit. Bantu jualan juga. Cocok banget sih mereka." Aku hanya tersenyum samar, tapi dadaku mendidih pelan. Bukan karena cemburu semata, tapi karena aku sadar, aku sedang mengejar cinta seorang lelaki yang mungkin sudah mulai membuka pintu untuk orang lain. Tapi aku tidak menyerah, karena hatiku sudah miliknya, tanpa status, namun sepenuhnya miliknya. Malam itu, di kamar kos yang sempit, aku menulis di buku catatan kecil. Jika suatu hari, dia menengok ke belakang, aku ingin dia melihat aku masih di sana. Bukan sebagai perempuan kaya yang bisa membeli segalanya, tapi sebagai perempuan yang tidak pergi, meski tidak diminta tinggal. Aku menatap catatan itu lama, lalu menangis dalam diam. Aku belum tahu akhir dari semua ini. Tapi aku tahu satu hal pasti,
aku belum selesai berjuang. Tapi perjuangan terberat seringkali bukan soal bertahan, melainkan soal menonton sesuatu yang kita cintai perlahan menjauh dan kita tak bisa berbuat apa-apa. Pagi itu, aku datang lebih awal dari biasanya. Kupikir, aku bisa membantunya menyiapkan bahan dagangan atau setidaknya menyeduh teh hangat seperti biasa. Tapi ketika aku tiba, seseorang sudah lebih dulu di sana. Winda, ia tertawa pelan sambil menyapu area sekitar gerobak. Wajahnya segar, dan di tangannya ada kotak bekal kecil yang entah berisi apa. Tapi ekspresinya jelas, ia nyaman. Dan Raffi, ia juga tertawa. Bukan tawa basa-basi, tapi tawa yang penuh keakraban. Tawa yang dulu hanya aku yang mendengarnya. Aku berdiri agak jauh, mematung, tidak ingin mengganggu. Tidak ingin terlihat kecil, tapi aku tahu, mataku tak bisa menyembunyikan luka itu. Winda menoleh dan tersenyum hangat. Mbak Anya, pagi. Maaf ya tadi saya datang duluan, saya kebetulan lewat. Terus Mas Raffi belum sempat bersih-bersih. Jadi, ya saya bantuin, katanya ringan. Nggak apa-apa, jawabku pelan, sambil memaksakan senyum paling kuat yang bisa kubentuk hari itu. Hari itu terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap detik, seperti menusuk perlahan. Raffi tetap bersikap sopan, tetap menyapaku. Tapi setiap kali ia bicara dengan Winda, seperti pria yang sedang perlahan belajar membuka hati. Dan aku duduk di bangku kayu itu. Seperti biasa, menjadi penonton dari cerita yang bukan lagi tentangku. Saat Winda pamit dan melangkah pergi, Raffi masih menatap punggungnya sejenak sebelum kembali menata mangkuk. Aku tahu aku harus bicara. Harus menyatakan isi hatiku. Harus berjuang lebih keras. Tapi yang keluar dari mulutku hanya satu kalimat yang bahkan tak terdengar oleh siapapun. Kalau nanti kamu memilih dia, aku akan mundur, Raffi. Bukan karena aku menyerah, tapi karena aku ingin dicintai dengan jujur, tanpa perlu bersaing, tanpa perlu memohon. Malam itu, di kamar kos kecilku, aku menatap cermin. Wajahku lelah, mataku sembab. Dan di leherku, tergantung kalung pemberian mendiang suamiku, satu-satunya harta yang tak pernah kutanggalkan. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya pada bayanganku sendiri, apa aku cukup hanya dengan menjadi diriku sendiri? Pertanyaan itu menggema sepanjang malam, mengendap di dadaku, seperti embun dingin yang tak kunjung menguap. Aku memandang langit-langit kamar kosku, yang penuh noda air, mendengarkan suara motor tua lewat di kejauhan, dan merasakan betapa sunyinya hidup tanpa arah. Aku datang ke sini demi cinta, demi harapan, demi lembaran baru. Tapi kini, aku merasa seperti lembaran kosong yang tak lagi ingin dibaca siapapun. Dan Raffi, dia tak pernah benar-benar melihat aku sepenuhnya, bukan? Mungkin karena terlalu sakit hati, mungkin karena terlalu kecewa, atau mungkin karena hatinya sudah ada tempat baru untuk berlabuh pagi itu. Aku berdiri di depan cermin, memakai baju paling sederhana yang kupunya. Rambutku kukepang satu, wajahku polos tanpa bedak. Aku tak ingin terlihat cantik, aku hanya ingin terlihat jujur. Untuk terakhir kalinya, aku datang ke gerobak bubur itu. Raffi sedang sibuk melayani pelanggan. Dia tersenyum pada semua orang, termasuk Winda yang muncul tak lama kemudian, membawa termos kecil berisi air jahe. Aku berdiri agak jauh, menatap mereka sebentar, lalu kutinggalkan satu kotak kecil di bangku kayu, tempat aku biasa duduk. Ada buku catatan kecil yang biasa kugunakan untuk menulis puisi dan curahan hati. Di halaman terakhir, kutulis, Mas Raffi, terima kasih karena telah mengajarkanku tentang kejujuran dan ketulusan. Aku datang padamu dengan niat yang salah, tapi aku tinggal dengan cinta yang sungguh. Jika suatu hari aku masih ada di pikiranmu, carilah aku. Tapi jika tidak, aku harap kau bahagia, walau bukan denganku. Aku berjalan menjauh dari gang itu. Aku meninggalkannya diam-diam. Bukan karena aku tak cinta, tapi karena aku tak sanggup lagi menjadi bayangan yang terus menunggu. Namun seaneh apapun dunia ini bekerja, aku tahu satu hal yang tak bisa kulepaskan. Hatiku masih miliknya. Dan entah sampai kapan, waktu berjalan lambat. Setelah aku pergi dari gang kecil itu, kupikir aku akan merasa lebih ringan setelah melepaskan, tapi ternyata kehilangan yang dipilih sendiri
tetap menyisakan luka yang dalam. Hari-hariku kembali sunyi. Tidak ada aroma kuah bubur, tidak ada suara panci bergemerincing, tidak ada tawa ringan di pagi hari. Aku kembali menjadi Rania, tapi entah kenapa, Rania yang dulu terasa begitu asing bagiku sekarang. Aku kembali ke rumah besar yang dulu kutinggalkan. Semua terasa kosong, mewah, tapi tak bernyawa. Para pekerja rumah menatapku heran, tapi tak ada satupun yang berani bertanya, kenapa aku pulang lebih awal. Malam-malamku dihabiskan dengan menatap langit-langit kamar. Dan setiap kali aku mencoba melupakan Raffi, justru wajahnya muncul lebih jelas. Aku tak tahu kabarnya. Aku tak tahu apakah ia membaca buku kecil yang kutinggalkan. Tapi yang ku tahu, aku tak ingin berharap lagi. Terlalu menyakitkan. Sampai suatu sore, aku sedang duduk di taman belakang rumah, memandangi kolam ikan, ketika suara itu terdengar dari kejauhan. Bu Rania, aku menoleh. Raffi berdiri di gerbang samping. Dengan kemeja lusuh yang dirapikan seadanya, rambut sedikit berantakan, dan tatapan yang membuat jantungku berhenti berdetak sesaat. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanyaku pelan. Ia menunduk sebentar, lalu mengangkat sesuatu dari tangannya. Buku catatanku. Aku baca semuanya, katanya lirih. Semua puisi, semua cerita, semua rasa yang kamu pendam sendiri. Aku ingin marah, ingin menangis, ingin berlari memeluknya, tapi tubuhku membeku. Aku bodoh, lanjutnya, karena terlalu sibuk menilai masa lalu, sampai lupa melihat niat baik yang ada di depan mataku. Kenapa kamu pergi diam-diam, Anya? Air mataku mengalir tanpa bisa dicegah, karena kamu gak pernah minta aku tinggal. Ia menatapku, lama. Aku tahu, aku gak mau kehilangan kamu 2 kali. Aku ingin memeluknya, ingin berkata, aku juga. Tapi hatiku masih ragu, masih belum utuh. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya padanya dengan jujur. Kamu kesini karena cinta atau karena kasihan? Ia menarik napas dalam, lalu menjawab dengan satu kalimat yang membuat waktu seolah berhenti. Karena aku gak bisa bayangin hari esok tanpa kamu di dalamnya. Aku tersenyum, menangis, dan untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, aku membiarkan diriku berharap lagi. Untuknya, untuk kami. Hari itu, kami duduk berdua di taman belakang. Tidak bicara banyak, hanya saling diam, dan kadang, itu lebih menyembuhkan daripada 1000 kata. Tapi euforia itu tak bertahan lama. Keesokan harinya, saat Raffi datang kembali ke rumah, dia bertemu dengan seseorang yang seharusnya tidak perlu tahu apa-apa. Tanteku, Ibu Meta, wanita yang selama ini mengelola sebagian bisnis peninggalan suamiku dan sangat menjaga nama baik keluarga. Dari balkon lantai 2, aku melihat mereka berbicara. Awalnya biasa saja, tapi saat Tante Meta menyadari siapa Raffi, ekspresinya berubah dingin, sinis, bahkan nyaris menghina. Saat aku turun untuk menyusul, aku mendengar kalimat yang membuatku membeku. Kamu pikir kamu siapa? Mau dekat-dekat dengan Rania? Padahal, kamu cuma tukang bubur. Wajah Raffi memucat, tapi ia tetap berdiri tegak, walau tangannya mengepal. Aku segera menghampiri. Tante, cukup, dia tamu saya. Tanteku mendengus. Rania, kamu sadar gak sih? Kamu siapa? Kamu itu janda pemilik perusahaan logistik. Kamu punya saham. Kamu punya reputasi. Apa kata orang kalau kamu sama orang kayak dia? Aku menarik napas dalam, menahan amarah yang sudah hampir meledak. Tapi yang paling menyakitkan adalah Raffi tak mengatakan apapun. Dia hanya tersenyum kecil, lalu menunduk. Maaf kalau kedatangan saya mengganggu, katanya pelan padaku. Dan sebelum aku sempat menahan, dia sudah melangkah pergi, meninggalkanku berdiri di tengah antara dua dunia. Dunia tempatku berasal, dan dunia tempat hatiku berada. Malam itu, aku mencoba menghubunginya. Berkali-kali, tak diangkat. Hanya status pesan yang terbaca, lalu hilang. Aku tahu, ini bukan salahku sepenuhnya. Tapi aku juga tahu, kadang, cinta saja memang tidak cukup. Ada kenyataan yang lebih tajam dari rindu. Ada perbedaan yang lebih besar dari perasaan. Aku berdiri di antara keduanya, menggenggam harapan yang mulai retak. Tapi aku tak bisa membiarkan harapan itu benar-benar pecah.
tanpa aku mencoba menyelamatkannya. Malam itu juga, aku ambil kunci mobil dan menyetir sendiri. Tanpa arah pasti, hanya satu tujuan, menemukan Raffi. Aku tak tahu harus mulai dari mana. Sampai aku ingat sebuah percakapan kecil dulu, saat kami duduk di bangku kayu. Ia pernah bilang, kalau aku lagi capek, biasanya aku pulang sebentar ke tempat Bude, di pinggir kota. Di sana ada kebun kecil, sunyi, tapi tenang. Dan aku berharap, semesta masih memberiku satu kesempatan terakhir. Perjalanan malam itu, seperti perjalanan dalam kabut. Dan tak ada suara selain detak jantungku sendiri, yang terus berpacu dengan waktu. Akhirnya aku sampai di sebuah kampung kecil di pinggiran kota. Jalanan tanah, lampu seadanya, dan rumah-rumah kayu berderet rapi. Aku turun dari mobil dan mulai bertanya satu persatu. Beberapa warga menyebut nama Raffi, menunjuk ke sebuah rumah sederhana yang dikelilingi pagar bambu. Aku berdiri di luar pagar. Nafasku tercekat. Di sana, Raffi sedang duduk sendiri di kursi kayu, menatap langit malam. Tapi saat aku memanggil namanya, dia tidak menoleh. Raffi. Ia mendengar. Aku yakin ia dengar, tapi dia hanya diam. Tangannya menggenggam cangkir teh, matanya tak berpaling dari langit. Aku mendekat perlahan. Aku tahu aku salah, tapi jangan tutup pintu. Sebelum aku sempat mengetuk, akhirnya ia bicara. Suaranya tenang, tapi penuh luka. Kalau aku masuk ke dunia kamu, Anya, aku cuma akan jadi bahan tertawaan. Tapi kalau kamu masuk ke dunia aku, kamu akan kehilangan semuanya. Aku menggeleng pelan. Aku gak butuh dunia, Raf. Aku cuma butuh kamu. Ia akhirnya menoleh, dan aku melihat untuk pertama kalinya air. Matanya jatuh. Aku cinta kamu, Anya, tapi kadang cinta yang tulus pun harus tahu diri. Hatiku remuk. Aku ingin memeluknya, tapi langkahku terasa terlalu berat, seolah dunia ikut menahanku. Aku berdiri diam, menatapnya, berharap ia akan bangkit dan memelukku kembali. Tapi dia tetap duduk dan memalingkan wajah. Untuk pertama kalinya, Raffi menolakku. Dan untuk pertama kalinya pula aku merasa, mungkin aku benar-benar kehilangannya. Malam itu, aku tidak langsung pulang. Aku duduk di kursi bambu di depan rumah budenya. Hanya berjarak beberapa meter dari tempat Raffi, masih menatap langit. Tapi kami seperti dua benua, yang terpisah samudra, dekat secara fisik, tapi tak terjangkau oleh hati. Langit malam penuh bintang. Seharusnya indah, tapi tak ada keindahan yang bisa kurasakan saat orang yang kucintai tidak lagi ingin melihat ke arahku. Aku ingin percaya bahwa ini hanya luka sesaat, bahwa besok pagi ia akan bangun, mencari aku, lalu memelukku dan bilang semuanya akan baik-baik saja. Tapi pagi datang tanpa pelukan. Hanya suara ayam dan langkah kaki Raffi yang menjauh ke arah kebun. Aku duduk sendiri di beranda, membawa buku catatan kecilku. Aku menulis satu puisi yang tak pernah selesai. Aku tulis namamu di langit yang paling tinggi, tapi kamu menunduk, menatap tanah yang tak ada aku di dalamnya. Ketika aku selesai menulis bait itu, aku tahu, mungkin bukan tentang kurangnya cinta, tapi tentang terlalu banyak luka yang tak sanggup lagi disembuhkan. Aku memutuskan untuk pamit pada Bude. Beliau memelukku erat dan membisikkan sesuatu yang membuat air mataku mengalir tanpa henti. Kadang orang baik juga bisa kalah, nak. Tapi yang tulus, nggak pernah benar-benar pergi. Perjalanan pulang, setiap sudut jalan mengingatkanku pada mimpi yang kubangun sendiri dan kubiarkan runtuh. Sesampainya di rumah, aku tidak menangis, tidak marah. Aku hanya duduk di balkon, memandangi langit sore yang mulai kelabu. Lalu aku membuka ponselku, membuka media sosial, dan untuk pertama kalinya, sejak aku menjanda, aku menulis status panjang bukan untuk mengumumkan pencapaian, bukan untuk menyapa dunia, tapi untuk mengucapkan selamat tinggal pada cinta yang tak bisa kumiliki. Status itu viral, ribuan komentar, pesan pribadi, dan simpati datang. Tapi, hanya satu notifikasi yang kutunggu dan itu tak pernah muncul. Namanya tidak muncul di layar ponselku lagi. Dan hari itu aku sadar, aku menulis namanya di langit. Tapi ia hanya melihat awan lain. Dan mungkin, sekarang saatnya aku berhenti menatap langit yang tak membalas tatapanku.
3 hari kemudian, aku pergi dari kota, sendiri, tanpa sopir, tanpa siapapun yang tahu kemana aku sebenarnya menuju. Aku cuma ingin menjauh dari semuanya, dari rasa bersalah, dari pertanyaan-pertanyaan yang terus datang dari kerabat, dari semua hal yang mengingatkanku padanya. Aku memilih sebuah kota kecil di lereng bukit, tempat yang bahkan tidak pernah muncul di peta wisata. Aku menginap di sebuah penginapan kayu tua yang dijaga oleh pasangan lansia. Mereka tidak tahu siapa aku. Aku iseng berjalan kaki, menyusuri jalan setapak yang dipenuhi pohon cemara. Dan suara burung membuat hatiku sedikit lebih ringan. Sampai akhirnya aku tiba di sebuah bangunan kecil, mirip perpustakaan desa. Sederhana, dan hampir tidak terlihat dari jalan utama. Karena penasaran, aku masuk, dan di dalam ruangan sunyi itu, aku merasa waktu berhenti. Ada rak-rak penuh buku lama, dan di tengah ruangan, ada papan pengumuman dari kayu penu tempolen, kertas, tulisan tangan, dan gambar anak-anak. Tapi yang membuat nafasku tercekat adalah sebuah foto. Foto itu menampilkan sekelompok anak-anak desa sedang membaca buku, duduk di bawah pohon besar. Dan di pojok kanan bawah foto itu, berdiri seseorang yang tak asing lagi bagiku. Raffi tersenyum, membawa dus penuh buku. Dikelilingi anak-anak, tanganku gemetar. Di pojok foto tertulis kecil, sumbangan buku dari Raffi Zulfikar, Juni tahun 2020. Aku membeku. Dunia kembali berputar. Tempat terpencil ini adalah salah satu tempat yang pernah Raffi bantu. Jauh sebelum aku mengenalnya, kakiku melangkah sendiri ke meja resepsionis. Siapa yang dulu suka kirim buku ke sini? Bapak tua itu tersenyum pelan. Oh, Mas Raffi ya, anak baik itu dulu. Sering kesini. Sebelum pandemik. Terakhir dia kesini, katanya dia lagi patah hati. Jadi dia cari tempat tenang. Air mataku tumpah. Bahkan saat hatinya hancur, Raffi tetap memilih untuk berbagi, bukan membenci. Dan aku tahu, aku tak bisa membiarkan orang seperti itu pergi dari hidupku tanpa aku berjuang. Satu kali lagi, aku harus kembali, tapi kali ini bukan untuk meminta dicintai. Aku akan datang untuk mencintai, tanpa syarat, dan kali ini bukan sebagai Rania yang kaya raya dengan segala fasilitas hidup mewah. Aku akan kembali sebagai perempuan biasa yang hanya ingin mencintai dengan cara yang paling sederhana. Aku tak langsung menuju rumah. Aku mampir ke kios kecil di pinggir jalan, membeli bahan makanan, bumbu dapur, dan seporsi bubur hangat yang dibungkus daun pisang. Lalu aku menuju satu tempat yang dulu jadi awal segalanya. Lapak kecil di depan toko bangunan, tempat Raffi dulu biasa berjualan bubur. Sekarang lapaknya sudah kosong. Aku duduk di sana, menatap jalanan yang tak banyak berubah. Tapi hatiku sudah berbeda, bukan lagi penuh ego atau harapan dibalas, tapi penuh keteguhan untuk memberi. Hari itu, aku mulai merancang satu hal. Mendirikan warung bubur gratis, sederhana, kecil, di gang sempit. Tapi di sana, aku menyajikan bubur yang dulu sering kami makan bersama. Aku hanya ingin satu hal, membagikan cinta dengan cara yang Raffi ajarkan tanpa pamer, tanpa pamrih. Dan aku tidak menyangka, hari ketiga warung itu buka sot, aku sedang menuang bubur untuk seorang anak kecil. Seseorang berdiri diam di ujung gang, menatapku. Rambutnya lebih panjang sedikit, matanya masih teduh. Tapi kali ini, ada keraguan di wajahnya. Aku tidak menyapanya. Aku hanya tersenyum pelan dan melanjutkan menuang kuah. Seolah berkata, aku di sini. Tak perlu kamu kejar, tapi kamu juga tak harus lari. Ia mendekat perlahan. Tak ada kalimat basa-basi, tak ada tanya kenapa aku di sini. Hanya satu kalimat yang keluar dari bibirnya, lirih tapi menembus sampai ke tulang. Kenapa kamu lakukan ini? Aku menatapnya dengan mata yang penuh air, tapi juga tenang. Karena aku tahu sekarang, dan senja, itu bukan soal ditanya siapa yang menang, tapi siapa yang bertahan. Ketika semua orang pergi, dia tidak menjawab, tapi matanya memerah. Dan di momen sunyi itu, dia duduk di sampingku. Diam, tak berkata apa-apa. Cinta yang paling dalam tak lagi butuh banyak kata. Hanya butuh hadir dan bertahan. Sejak hari itu, Raffi mulai datang setiap pagi ke warung kecilku.
Bukan sebagai pelanggan, bukan juga sebagai lelaki yang ingin kembali. Ia datang hanya untuk duduk diam. Kadang membantu membereskan meja, kadang mengaduk bubur di panci besar yang mengepul hangat. Dan aku memasak bubur tiap pagi. Dengan sepenuh hati, bukan untuk bisnis, tapi untuk jiwaku yang sedang belajar sembuh. Hari-hari itu menjadi semacam ritual. Diam-diam, aku bangun pukul 4 pagi, mencuci beras, menyiapkan segalanya sendiri. Dan Raffi akan datang pukul 6, tanpa janji, tanpa suara. Tak ada pembicaraan tentang masa lalu, tak ada tuntutan. Senyum itu kembali, yang dulu hilang dari wajahnya, kini mulai muncul di sela-sela uap bubur dan suara anak-anak yang tertawa karena mangkuk gratis yang mereka terima. Suatu pagi, saat aku hampir kehabisan daun bawang, Raffi muncul dengan seikat segar di tangannya. "Aku panen di kebun Bude," katanya singkat. Aku hanya tersenyum dan menerimanya. Tapi dalam hati, aku tahu, itu bukan sekadar daun bawang, itu bentuk cinta yang tidak diumumkan, tapi diam-diam tumbuh. Malamnya, saat warung sudah sepi, aku duduk di bangku kecil, lelah namun bahagia. Raffi duduk di sebelahku. Lama kami terdiam, hingga akhirnya ia bertanya, "Kamu mau terus di sini?" Aku menoleh. "Kalau kamu masih di sini, kenapa tidak?" Ia tertawa kecil, lalu menjawab dengan kalimat yang membuat mataku basah. "Kalau begitu, aku gak akan pergi lagi." Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua luka itu terjadi, aku memejamkan mata dengan tenang. Karena aku tahu, esok pagi, ketika aku membuka pintu warung, Raffi akan di sana, bersama uap bubur, hangat matahari, dan cinta yang tidak pernah benar-benar pergi. Dan disitulah aku sadar, kebahagiaan bukan soal rumah besar, mobil mewah, atau pesta ulang tahun yang meriah. Bahagia adalah saat kamu tahu, seseorang tetap memilihmu, meski tahu semua luka dan celamu. Aku akhirnya mengerti, cinta bukanlah soal memeluk erat seseorang agar tak pergi, bukan pula soal memaksakan dua hati menjadi satu. Cinta yang paling besar justru muncul saat kita rela melepaskan ego, merawat luka, dan tetap memberi, meski tak selalu diberi kembali. Dan yang paling membuatku bersyukur adalah, aku tak lagi hidup dalam pura-pura. Aku tak lagi menyembunyikan siapa diriku. Kini, aku janda yang berdiri tegak bukan karena harta, bukan karena gelar, tapi karena aku belajar mencintai tanpa syarat. Karena jika saja dulu aku menyerah pada luka, jika saja aku tetap menyembunyikan siapa diriku sebenarnya, mungkin hari ini tak pernah terjadi. Kini aku tahu, cinta terbesar itu bukan tentang memiliki seseorang sepenuhnya, tapi tentang memberi. Memberi waktu, memberi tempat, dan memberi ruang, agar hati yang pernah terluka bisa tumbuh kembali. Dan itulah yang kulakukan setiap hari, dengan semangkuk bubur, secangkir teh, dan satu bangku kosong yang selalu siap ia duduki.